Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kita bertemu dalam mata kuliah analisis instrumental. Hari ini kita akan membahas topik tentang spektroskopi inframerah atau infrared spektroskopi. Nah, spektroskopi inframerah ini karena dia melibatkan cahaya atau foton, maka kita sering menyebutnya dengan istilah spektrofotometri inframerah. Oke, baik. Terkait dengan spektroskopi inframerah, ada determinasi struktur senyawa organik atau elusidasi struktur. Di sini kita akan bahas dulu bahwasannya senyawa organik itu ada fenomena-fenomena isomer seperti itu ya. Kemudian ada ikatan tunggal, rangkap begitu ya, rangkap 2, rangkap 3, kemudian ada gugus fungsi apa. Nah, di sini spektrofotometri inframerah juga sangat penting sekali untuk elusidasi struktur. Nah, pada mata kuliah analisis instrumental ini kita akan mempelajari metode-metode instrumental yang berguna untuk penentuan struktur untuk kepentingan elusidasi struktur. Yang pertama kita mengenal spektroskopi NMR ya, resonansi magnetik inti atau RMI. Nah, prinsipnya di NMR spektroskopi ini terjadi eksitasi inti atom karena adanya radiasi pada frekuensi gelombang radio. Nah, fungsinya dari spektroskopi NMR ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan struktur molekul serta konektivitas atom. Kemudian ada spektroskopi inframerah seperti yang akan kita pelajari kali ini. Dia prinsipnya adalah terjadi pemicu getaran molekul melalui radiasi pada daerah inframerah. Nah, spektroinframerah ini dia memberikan informasi tentang ada atau tidaknya gugus fungsional tertentu. Kemudian kita mengenal juga spektrometri massa, di mana prinsipnya adalah bombardir sampel dengan elektron, kemudian deteksi fragmen molekul yang dihasilkan. Nah, dia akan memberikan informasi tentang massa molekul dan konektivitas dari atom. Kemudian spektroskopi ultraviolet, gitu ya, dia prinsipnya adalah promosi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi melalui radiasi molekul dengan sinar UV. Nah, pada spektro UV ini kita akan mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan sistem terkonjugasi dan keberadaan ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Baik, kita akan membahas sedikit tentang studi informasi spektral dalam spektroskopi, di mana pada prinsipnya stimulasi fisika yang diberikan pada molekul berupa radiasi elektromagnetik akan menghasilkan respon yang akan terdeteksi oleh instrumen yang akan menghasilkan atau bisa divisualisasikan melalui spektrum. Pada penyinaran molekul dengan radiasi inframerah akan mengakibatkan ikatan tertentu pada molekul itu akan merespon dan bergetar lebih cepat. Nah, respon ini dapat dideteksi atau diterjemahkan ke dalam representasi visual yang disebut dengan spektrum inframerah. Baik, kita lanjutkan. Umumnya spektroskopi organik itu menggunakan radiasi elektromagnetik sebagai sumber energi atau sumber radiasi. Nah, energi elektromagnetik seperti contohnya adalah cahaya tampak itu tidak memiliki komponen massa yang dapat dideteksi sehingga bisa dianggap nol. Nah, berikut adalah parameter penting yang terkait dengan radiasi elektromagnetik. Di antaranya adalah energi, kemudian frekuensi, panjang gelombang, kemudian ada tetapan Planck, kemudian kecepatan cahaya, di mana rumus umumnya adalah energi sama dengan H kali C per panjang gelombang, atau bilangan gelombang atau frekuensi ya, itu sama dengan seperpanjang gelombang. Selanjutnya kita bahas efek radiasi elektromagnetik pada molekul. Di sini saya tampilkan gambar yang menunjukkan
radiasi elektromagnetik yang dikenakan pada molekul pada kisaran panjang gelombang tertentu. Kita ingat ya tadi bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi atau bilangan gelombang. Nah, seperti yang kita akan pelajari ya, ini kita ambil contohnya adalah pada kisaran panjang gelombang inframerah. Inframerah itu panjang gelombangnya kisaran 10 pangkat minus 3 dengan energi sebanyak 1 kilokalori per mol yang akan menghasilkan molekular efeknya adalah vibrasi molekul. Nah, ini adalah pembagian daerah inframerah. Ada inframerah dekat di kisaran bilangan gelombang 12.500 sampai 4.000. Kemudian inframerah tengah di 4.000 sampai 400 cm pangkat minus 1. Dan inframerah jauh di sekitar 400 sampai 10 cm pangkat minus 1. Radiasi inframerah sebagian besar itu adalah energi panas, yang dia akan menginduksi getaran molekul yang lebih kuat dalam ikatan kovalen. Hal ini bisa kita lihat sebagai pegas yang menyatukan dua massa atau atom. Nah, di sini kita lihat bahwa frekuensi itu ditentukan oleh massa ya, oleh massa dua atom yang terikat. Selain itu, dia juga ditentukan oleh kekuatan pegas atau kekuatan atau konstanta kekuatan ikatan seperti itu. Di mana K itu adalah suatu konstanta yang nilainya bervariasi dari satu ikatan ke ikatan yang lain. Kemudian untuk kekuatan ikatan rangkap 3 atau konstanta kekuatan ikatan rangkap 3 itu jauh lebih kuat ya, 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan konstanta ikatan tunggal. Sementara untuk konstanta ikatan rangkap 2 tentu saja dia 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan konstanta ikatan tunggal. Nah, di sini secara keseluruhan hukum Hooke ini dapat digunakan untuk memprediksi frekuensi vibrasi suatu gugus karena adanya efek massa. Nah, di sini saya tampilkan penjabaran dari hukum Hooke tadi ya, di mana ini ada dua massa atom yang dihubungkan oleh pegas. Ini kita lihat ya bahwa ini misalnya dua massa, ini bervibrasi gitu ya, yang dihubungkan oleh suatu pegas, maka jarak antara ikatan ya, jarak ikatan antara dua massa tersebut ini akan selalu berubah secara terus-menerus. Tetapi di sini pada kondisi kesetimbangan, jarak ikatan rata-rata ini bisa ditentukan. Nah, ini kemudian pada saat pegas ini diregangkan. Nah, di sebelah kanan ini adalah pada saat dia pegasnya dimampatkan. Di mana di sini kita bisa jelaskan bahwa energi potensial sistem di sini akan meningkat ya. Nah, seperti ini. Jika suatu ikatan bergetar atau bervibrasi, maka energi vibrasinya akan berubah secara terus-menerus dan secara periodik dari energi potensial ke energi kinetik ataupun sebaliknya. Ini adalah pada kondisi dia bisa terregangkan atau termampatkan. Baik, selanjutnya kita ke tipe vibrasi. Ya, di sini ada ikatan kovalen dapat bergetar dalam beberapa jenis, termasuk di dalamnya adalah stretching dan bending. Stretching itu meregang ya, bisa meregang atau mampat begitu, memanjang atau memendek ikatannya, dan bending itu adalah menekuk seperti itu. Nah, kita fokus pada pita yang paling berguna dalam interpretasi spektrum inframerah, yaitu sesuai dengan frekuensi yang stretching, meregang ya, memanjang atau memendek.
Baik, ini adalah jenis vibrasi molekul. Yang pertama, stretching. Stretching itu adalah vibrasi regang atau ulur, yaitu vibrasi yang terjadi di sepanjang ikatan, di mana dia akan menimbulkan perpanjangan atau pemendekan ikatan. Kemudian ada bending, dia vibrasi tekuk, dia disebabkan oleh sudut ikatan yang akan menghasilkan perbesaran atau pengecilan sudut ikatan. Baik, ini gambaran jenis-jenis vibrasi. Yang pertama ini ada vibrasi stretching simetris. Dia memanjang atau memendeknya searah ya, sama. Kemudian adalah jenis vibrasi stretching yang antisimetris. Dia antara satu sisi dengan yang lainnya memanjang dan memendeknya tidak bersamaan. Kemudian ini adalah vibrasi bending jenis rocking. Kemudian ini bending jenis wagging. Kemudian ini bending jenisnya adalah scissoring. Dan ini adalah bending jenisnya adalah twisting. Kemudian ada istilah vibrasi fundamental. Jadi vibrasi fundamental itu biasanya terjadi pada suatu ikatan yang bisa menyerap lebih dari satu bilangan gelombang. Bisa terjadi, contohnya adalah pada ikatan OH ya. Dia menyerap energi pada frekuensi di 3330 cm pangkat minus 1. Di situ terjadi vibrasi stretching. Dan ikatan OH yang dia menyerap pada frekuensi 1250 cm pangkat minus 1, di sana terjadi vibrasi bending. Baik, kemudian kita bicara terkait transmisi dan absorpsi. Ya, ketika sampel dikenai radiasi elektromagnetik berupa radiasi inframerah oleh suatu sumber radiasi, begitu dia bisa menyerap. Ya, dia bisa menyerap atau mengabsorpsi pada beberapa frekuensi. Dia juga bisa mentransmisikan sisanya, seperti itu. Nah, sebagian radiasi juga dapat dipantulkan kembali ke sumber radiasi. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa sampel tersebut menyerap, ya, menyerap itu mempertahankan frekuensi tertentu dan membiarkan sisanya melewatinya, atau dengan kata lainnya adalah ditransmisikan. Nah, di sini detektor begitu dia bisa mendeteksi frekuensi yang ditransmisikan dan nilai frekuensi yang Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan spektrum inframerah. Nah, di sini spektrum inframerah itu adalah plot frekuensi yang ditransmisikan atau diabsorpsi versus intensitas transmisi atau absorpsi. Nah, di sini frekuensi akan muncul pada sumbu X dalam satuan cm pangkat minus 1. Atau kita bisa menyebut dengan istilah bilangan gelombang. Dan intensitas itu diplot pada sumbu Y dalam satuan persen. Nah, pada tampilan berikut ini adalah menggambarkan spektrum absorpsi inframerah, di mana puncak absorpsinya itu ada di atas ya, dari bawah ke atas 0 sampai 100%. Itu adalah absorpsi dengan titik puncaknya ada di atas. Kemudian berikut ini adalah spektrum transmisi inframerah, di mana di sini menggambarkan sumbu X itu adalah frekuensi dalam satuan cm pangkat minus 1 atau bilangan gelombang seperti itu, dan sumbu Y itu adalah persen transmitan dari atas ke bawah 100% ke 0%. Nah, titik puncaknya ini ada di bawah. Nah, spektrum transmisi inframerah ini adalah paling banyak digunakan ya, paling umum digunakan. Nah, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mengidentifikasi atau mendeterminasi gugus fungsional pada suatu
molekul atau senyawa. Berikut adalah klasifikasi pita ikatan inframerah. Nih, pita absorpsi inframerah bisa diklasifikasikan sebagai pita yang kuat atau strong ya, disingkatnya adalah S. Ini dia memenuhi 100% transmisi, menutup di spektrum 100%. Kemudian ada pita absorpsi sedang atau dari kata medium disingkatnya adalah M. Ini kisaran 50% dari total untuk intensitasnya, intensitas relatifnya begitu. Kemudian ini adalah pita absorpsi dengan kekuatan yang lemah ya, intensitasnya kisaran ya sepertiga atau 30% dari total 100%. Baik, selanjutnya kita bahas terkait ikatan IR aktif. Dikatakan IR aktif jika ikatan tersebut dapat menampilkan pita absorpsi pada spektrum IR. Jadi tidak semua ikatan kovalen itu bisa menampilkan pita absorpsi pada spektrum IR gitu ya. Kalau kita lihat hanya ada ikatan polar yang bisa. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya terkait dengan vibrasi. Nah, yang bisa memberikan serapan IR ini jika dia terjadi perubahan momen dipol di dalam molekulnya. Nah, di sini semakin besar perubahan momen dipol, maka dia akan menghasilkan pita absorpsi atau pita serapan yang semakin intens atau semakin kuat juga. Nah, ikatan yang sangat polar seperti gugus karbonil ya, C-2O ini menghasilkan pita dengan intensitas yang kuat. Kemudian ikatan polaritas yang menengah gitu dan ikatan asimetris, dia bisa menghasilkan pita dengan intensitas yang sedang. Dan terakhir ikatan polar yang lemah begitu dan ikatan simetris, dia bisa menghasilkan pita yang lemah atau bahkan dia bisa tidak teramati seperti itu. Jadi berikut adalah gambaran contoh dari pita ikatan yang menghasilkan intensitas kuat, medium, dan lemah. Bahkan contohnya ini adalah ikatan rangkap 3C yang dia tidak akan teramati. Ini adalah bentuk pita ikatan IR. Ini ada dua bentuk pita IR yang paling umum yang kita sering melihat di referensi itu adalah bentuk yang tajam atau sempit dan yang melebar. Nah, berikut ini adalah gambaran contoh pita absorpsi, pita IR yang bentuknya melebar, ya. Ini adalah ikatan antara O dengan H, gitu ya. Biasanya kita temukan di OH alkohol yang terikat pada ikatan hidrogen serta OH asam karboksilat. Baik, ini ada informasi yang bisa kita peroleh dari penggunaan spektra inframerah dalam kepentingan untuk elusidasi struktur. Yang pertama, spektra inframerah itu paling berguna untuk memberikan informasi tentang ada atau tidaknya gugus fungsional tertentu. Kemudian inframerah spektrum itu dapat memberikan informasi sidik jari molekuler yang dapat digunakan saat membandingkan sampel. Misalnya, jika ada 2 sampel murni, gitu ya, dia menampilkan spektrum IR yang sama persis, maka bisa dikatakan bahwa mereka itu adalah senyawa yang sama. Kemudian IR spektrum tidak memberikan informasi rinci atau bukti rumus atau struktur molekul tidak. Dia hanya memberikan informasi tentang fragmen molekul, khususnya adalah gugus fungsional. Dan karena cakupannya sangat terbatas, maka harus digunakan bersama dengan teknik instrumental yang lain untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait dengan struktur molekul.
Di sini saya jelaskan penggunaan spektrum inframerah dalam farmasi ya secara umum, bahwa spektrum inframerah itu bisa digunakan untuk dua kepentingan, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif ini biasanya dikaitkan dengan elusidasi struktur, yang kita gunakan parameternya adalah gugus fungsional tertentu ya di dalam suatu molekul atau senyawa. Sedangkan untuk analisis kuantitatif, nanti ini kita berpedoman pada hukum Lambert-Beer. Nah, jikalau ada pertanyaan mengapa spektrofotometri inframerah itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu molekul atau suatu senyawa, kenapa? Pada prinsipnya, jikalau suatu molekul dikenai radiasi elektromagnetik, maka molekul tersebut akan mengabsorpsi radiasi elektromagnetik pada wilayah IR. Kemudian terjadi kenaikan amplitudo getaran vibrasional ikatan dalam molekul tersebut, dan molekul berada pada keadaan vibrasi tereksitasi. Kemudian selanjutnya lambda eksak dari absorpsi oleh suatu tipe ikatan itu tergantung pada macam getaran ikatan. Nah, tipe ikatan yang berlainan tentu saja akan menyerap radiasi inframerah pada lambda yang berlainan juga. Nah, banyaknya energi yang diserap itu juga berlainan, dan sebagian disebabkan oleh perubahan di dalam momen dipol pada saat energi diserap. Jika terjadi perubahan momen dipol, maka bisa teramati di spektrum IR, sedangkan jika tidak terjadi perubahan momen dipol, nah dia akan teramati pada spektrum Raman. Demikian sedikit penjelasan dari saya terkait dengan prinsip dasar spektrofotometri inframerah. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.